I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kami, yaitu geometri ruang. Di mana tugas ini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan software Gebri dan cara pemaparan contoh soalnya. Saya Nurul Maulidah. Saya Sukirianti. Dan inilah video kami. Selamat menyaksikan. Pertama kita buat kubus. Ini agak gede sedikit kan. Nah, ini kubus. Terus kita hilangkan bagian abu-abunya ini. Surface style, pilih empty. Udah kayak gini. Nah, jadi nampak di sini kerangkanya. Jadi kerangkanya nampak. Kalau di sini dia punya 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dia mempunyai 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan dia memiliki 6 sisi. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kubus ini dia memiliki diagonal ruang dan diagonal bidang. Di sini akan kita berikan salah satu contoh diagonal bidang. Diagonal ruang dan bidang diagonal. Masing-masing kita berikan satu contoh. Cara pembuatannya. Kita buat dulu 3 kubus ya. Nah, di sini kan sudah ada 3 buah kubus. Nah, di dalam kubus ini dia akan memiliki diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Pertama kita mau buat ini diagonal bidangnya. Nah, cara pembuatan diagonal bidangnya, kita klik pada menu yang tampak gambar garis, kemudian kita pilih segmen. Kalau diagonal bidang, tinggal kita klik di mana kita mau membuat diagonal bidangnya. Nah, misalkan pada sudut atas ini, kemari. Nah, ini merupakan salah satu contoh diagonal bidang. Kemudian diagonal ruang. Nah, sama juga. Kita tarik dia misalkan dari sini kemari. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah diagonal ruang. Kemudian ada lagi yang namanya bidang diagonal.
Nah, bidang diagonal itu contohnya salah satunya ialah seperti ini. Kita tetap menggunakan menu yang bacaannya segmen. Nah, dari sini kita klik mari. Kemudian dari sini mari. Nah, begini cara pembuatan diagonal bidang, diagonal ruang, kemudian bidang diagonal pada sebuah kubus. Nah, ini salah satu contohnya. Namun banyak contoh-contoh yang lain, yaitu bidang diagonal yang lain dan diagonal bidang yang lain, diagonal ruang yang lain, dan bidang diagonal yang lain. Nah, ini kita contohkan satu-satu setiap contohnya. Kemudian yang kedua kita akan membuat yaitu gambar balok. Kita pilih menu ini yaitu XYZ box. Kemudian kita klik sekali pada papan abu-abu. Kemudian kita klik sekali lagi, kita tarik supaya dia membentuk balok. Nah, kemudian kita tekan shift lalu tarik ke atas. Jadi satu buah balok. Nah, kemudian balok ini dia memiliki 8 titik sudut. Dia mempunyai rusuk dan sisi, sama seperti kubus. Seperti tadi ya. Ini tampak. Tampak ke segala arah. Oke. Kemudian kita hilangkan warna sisinya. Nah, tampak sebuah balok. Kemudian balok ini sama seperti kubus, dia memiliki diagonal. Dia memiliki pertama diagonal sisi, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Nah, kita contohkan kembali apa saja diagonal sisi, diagonal bidang, dan diagonal ruang pada Oke, kita hilangkan. Warna sisinya. Atau kita di sini membuat 3 gambar. Nah, di sini kita memiliki 3 buah gambar balok.
Nah, kita buat salah satu contoh ini. Ini kan di sini ada 3 gambar, jadi kita contohkan setiap gambar itu satu buah diagonal sisinya, kemudian bidang diagonalnya, dan diagonal ruangnya. Nah, kita misalkan gambar yang pertama ini kita akan membuat diagonal sisinya. Jadi untuk membuat diagonal sisi sama seperti untuk membuat diagonal kubus yang tadi ya. Kita pilih menu yang ada pada layar komputer kita, yaitu segmen. Kemudian kita ingin membuat diagonal sisi, maka kita klik pada salah satu sudut dan kita hubungkan ke sudut yang lain supaya dia terbentuk seperti diagonal, supaya dia terbentuk menjadi diagonal sisi. Nah, ini merupakan salah satu contoh diagonal sisi pada sebuah balok. Nah, kemudian bidang diagonal. Nah, jadi kalau bidang diagonal itu sama seperti tadi, kita sudah memilih segmen, kemudian kita hubungkan setiap sudut yang akan kita buat. Nah, ini merupakan salah satu bidang diagonal pada sebuah balok. Kemudian ada lagi yang namanya diagonal ruang. Kok diagonal ruang itu kita sama seperti tadi, kita klik salah satu bagiannya, kemudian kita hubungkan ke sudut yang lain. Oke. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Yang pertama ini merupakan diagonal sisi pada sebuah balok, kemudian ini ada bidang diagonal pada sebuah balok, kemudian ini ada diagonal ruang pada sebuah balok. Nah, jadi di sini kita dapat melihat dia memiliki diagonal sisi, bidang diagonal dan diagonal ruang, dia memiliki titik sudut dan sisi dan rusuk. Kemudian selanjutnya kita akan membuat gambar limas segitiga. Kita pilih pada menu dengan tulisannya regular tetrahedron. Nah, kita klik 2 kali pada papan layar. Nah, ini merupakan sebuah limas segitiga. Kemudian kita hilangkan Nah, tampak sebuah limas segitiga. Limas segitiga ini memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, sebelah sini 3, dan di bawahnya alasnya itu 4. Kemudian yang memiliki 4 titik sudut. Titik sudutnya ini yang berwarna oranye. Ada 1 di atas, 2, 3, 4. Nah, kemudian dia memiliki 6 rusuk. 6 rusuknya itu dia 3 rusuk yang tegak, kemudian 3 rusuk yang di bawahnya ini. Alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia memiliki 3 sisi tegak dan 1 sisi alasnya yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Namun limas ini dia tidak memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, maka inilah salah satu cara pembuatan limas segitiga pada Kebri. Nah, kita dapat melihat dari segala arah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabung. Pertama kita membuat lingkarannya dulu, dan kemudian kita klik menu perpendikular, kemudian
Kita klik pada bagian titik pusat lingkaran. Nah, terdapat garis lurus. Kemudian kita pilih menu segmen. Kemudian kita tarik pada titik pusat lingkaran menuju ke garis atas. Nah, sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kemudian kita pilih menu silinder. Nah, ini merupakan sebuah tabung yang dapat kita buat dari software Kebri. Tabung ini dia memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, tabung ini dia memiliki 3 sisi, yaitu sisi selimutnya, sisi diameter, dan jaring-jaring alas, dan sisi penutupnya. Tabung ini dia tidak memiliki diagonal, tidak memiliki diagonal bidang diagonal. Tabung itu memiliki tinggi tabung yang dapat dihitung dari titik pusat atas lingkaran menuju titik pusat alas lingkaran, itu merupakan tingginya. Nah, ini adalah sebuah contoh gambar tabung. Kemudian selanjutnya kita akan membuat gambar kerucut, yaitu yang pertama kita pilih menu ya, circle. Kita klik pada papan abu-abu yang berada di tengah Kebri, lalu kita kunci. Kemudian kita pilih menu yang tertera, yaitu perpendikular. Kita klik pada titik pusat lingkaran. Nah, kemudian kita kunci. Selanjutnya kita pilih menu yang terletak pada Kebri, yaitu segmen. Kita klik dia pada titik pusat lingkaran, lalu kita tarik dia ke arah atas sesuai dengan ukuran kerucut yang akan kita buat. Selanjutnya kita pilih menu cone. Kemudian kita klik dia pada titik puncak yang telah kita buat menuju ke garis ke salah satu garis lingkaran. Nah, inilah terbentuk sebuah gambar kerucut. Nah, kerucut ini dia memiliki 2 sisi, yaitu sisi alasnya yang berbentuk lingkaran, kemudian sisi selimut. Kerucut tidak memiliki sudut pada titik puncak. Kerucut memiliki satu sudut yang terletak pada titik puncak. Kerucut ini tidak memiliki diagonal bidang, juga tidak memiliki bidang diagonal. Nah, ini adalah sebuah gambar kerucut. Selanjutnya kita akan membuat gambar bola. Nah, untuk membuat gambar bola, kita pilih menu yang circle, kemudian kita klik dia pada papan Kebri. Nah, setelah berbentuk lingkaran, kita klik sekali untuk menguncinya. Kemudian kita pilih menu perpendikular. Nah, perpendikular, kita klik dia pada titik pusat lingkaran. Setelah dia terbentuk garis lurus, lalu kita kunci dia dengan mengklik sekali. Kemudian kita pilih menu, yaitu buat itu ulang. Pertama, untuk selanjutnya kita akan membuat bola. Nah, untuk membuat bola kita pilih dia menu yang pertama itu, yaitu circle. Kita klik dia pada papan Kebri sehingga dia berbentuk sebuah lingkaran. Nah, kita kunci dia sekali. Kemudian kita pilih menu, yaitu sphere. Kita klik dia pada titik pusat lingkaran. Kita klik dia pada titik pusat, lalu kita klik dia pada titik pusat lingkaran, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah berbentuk sebuah bola, dapat kita lihat dari segala arah. Nah, ini merupakan sebuah bola yang dapat kita buat dari aplikasi Kebri. Semua jenis bangun ruang yang telah kita buat di Kebri itu warnanya dapat kita ubah.
Nah, misalkan ini kan warna orange, dapat mengubahnya menjadi warna biru kah, warna ungu, warna hijau, dan lain sebagainya. Oke. Bola ini memiliki sifat yaitu dia memiliki satu sisi, yaitu sebuah lingkaran, dan memiliki satu titik pusat yaitu berada di tengah lingkaran, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki sudut, tidak memiliki diagonal bidang, kemudian akan tetapi dia memiliki jari-jari dan diameter. Nah, jari-jari itu dari titik pusat lingkaran menuju dinding bola. Jika diameter, kalau diameter dari dinding bola menuju ke dinding bola yang lain, itu merupakan sebuah diameter. Untuk kita melihat diameternya, ini kita klik distension, kita klik pada nggak bisa. Kemudian contoh soalnya ialah diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Maka tentukan A panjang diagonal ruang HB dan B panjang diagonal sisi AF. Nah, kemudian kita buat gambar kubus, lalu kita hilangkan bagian abu-abunya. Kemudian kita beri nama kubus itu yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu kita beri nilai pada setiap rusuknya yaitu 4 cm. Lalu kita tarik garis dari H ke B, kemudian dari F ke A. Namun pada garis F A kita ubah ke warna biru supaya dapat membedakan yang mana diagonal ruang dan yang mana diagonal sisi. Diagonal ruangnya ialah 6,9 dan diagonal sisinya ialah 5,6. Penyelesaian. Rumus diagonal ruang ialah S akar 3. Karena di soal diketahui bahwa sisinya yaitu 4, maka S akar 3 sama dengan 4 akar 3. Jadi hasilnya ialah 6,9. Kemudian rumus diagonal sisi yaitu S akar 2. Karena sisinya telah diketahui 4, maka S akar 2 sama dengan 4 akar 2. Maka Kita lihat dari gambar 5,6. bahwasannya hasil yang kita cari menggunakan rumus dan hasil yang kita cari menggunakan Kebri itu sama. Nah, jadi dari gambar yang kita peroleh, maka dengan rusuk 4 cm, nah kita lihat garis yang berwarna oranye yaitu diagonal ruangnya yaitu diagonal ruang HB. Nah, terbukti dia hasilnya 6,9. Nah, kemudian kita lihat garis yang berwarna biru yaitu diagonal sisi AF dengan hasil 5,6. Terbukti ya? Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami masih proses belajar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.